Selamat datang dengan saya Hadi Pranoto dalam mata kuliah User Experience Design for Beginner dengan subtopik persona. Apakah persona itu? Persona ada sebuah tools yang digunakan ketika kita ingin membangun sebuah software atau aplikasi atau apapun produk yang akan dipasarkan. Persona digunakan untuk sebagai alat bantu mengambil keputusan yang digunakan oleh developer, stakeholder, atau si pembuat produk tersebut. Persona adalah tools yang baik ya, yang digunakan untuk mengetahui apa fitur-fitur apa saja yang seharusnya ada di dalam sebuah produk. Hal-hal apa saja yang diinginkan dalam produk tersebut dan bagaimana desain produk tersebut. Caranya adalah dengan kita memahami pengguna dari produk tersebut. Persona akan digunakan sebagai alat bantu untuk membuat sebuah user journey. User journey adalah sebuah langkah-langkah yang mewakili bagaimana sebuah produk step by step, langkah demi langkah, bagaimana jalannya produk tersebut ya, ketika berinteraksi dengan penggunanya. Persona tersebut ada terbagi dalam dua macam. Pertama, marketing persona. Digunakan untuk memberikan gambaran bagaimana sebuah produk ya akan dijual, motivasi pembeli ya ketika membeli produk tersebut, dan bagaimana tipe-tipe pembeli ketika pembeli yang akan membeli produk tersebut. Tipe kedua adalah interaction persona. Tipe persona jenis ini digunakan untuk menggambarkan tingkah laku pengguna dalam menggunakan sebuah aplikasi. Misalnya sebuah aplikasi yang digunakan ketika menggunakan transportasi, Gojek, Grab, dan sebagainya. Bagaimana mereka bertingkah laku ketika memesan transportasi tersebut dan bagaimana cara mereka berinteraksi dengan produk tersebut. Ketika membangun sebuah persona, ya, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana karakteristik dari pengguna tersebut. Ya, tiap pengguna mempunyai karakteristik yang bermacam-macam. Seorang pelajar akan berbeda dengan seorang ibu rumah tangga, dosen, dan lain sebagainya. Masing-masing akan mempunyai karakteristik tersendiri. Masing-masing jenis dari pengguna produk tersebut itu akan digambarkan melalui sebuah persona. Ya, sebuah persona minimum harus mengandung foto, nama, umur, lokasi, pekerjaan, dan biografi. Ketika membuat sebuah persona, setidaknya dia harus ya merefleksikan pattern dari pengguna tersebut. Jadi ciri-ciri dari tiap jenis pengguna. Misalnya pelajar cenderung mempunyai tingkah laku ya lebih suka menggunakan suatu aplikasi yang praktis, yang cepat, tidak bertele-tele. Sedangkan untuk pengguna yang lain akan mempunyai karakteristik yang berbeda. Kedua, kita harus berfokus pada kejadian saat ini, tidak kejadian yang akan datang. Jadi apapun yang terjadi saat ini, bagaimana si person tersebut bertingkah laku, itulah yang akan dicatat. Ketiga, harus bersifat realistik, tidak idealistik. Tidak harus berpikir produk tersebut bagusnya seperti apa, tetapi produk tersebut haruslah sangat menolong di saat ini. Jadi berikan yang terbaik, tapi tidak terlalu
tidak harus terlalu idealisme. Kemudian persona harus menggambarkan tantangan-tantangan yang ada ketika menghadapi pengguna jenis ini. Misalnya ketika penggunanya adalah orang tua, kita tidak bisa mempersiapkan sebuah produk yang terlalu ngejelimet, rumit, dan susah digunakan. Mereka akan meninggalkan produk tersebut. Kemudian pahami konteks tingkah laku, kebiasaan, kebutuhan, tantangan, tujuan, dan motivasi dari pengguna tersebut. Oke, begitulah topik hari ini. Sekian dan terima kasih.